Selamat siang Mami Papi. Sebelumnya terima kasih telah berkunjung ke Global Art Metro Cafe. Boleh saya tahu tujuan Mami Papi datang ke Global Art ini untuk apa? Baik, sebelum menjelaskan mengenai Global Art itu apa, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miss Amel. Kami di sini semuanya tuh biasa dipanggil Miss ataupun Mister, jadi seperti itu Mami Papi. Untuk penjelasan mengenai Global Art, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai historinya. Jadi seperti ini Mami Papi, untuk Global Art itu merupakan perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki perusahaan tersebut jika membeli franchise-nya. Global Art pertama kali didirikan oleh founder kita yaitu Mr. Mahirgo pada tahun 1999 di Malaysia. Dan untuk saat ini kita sudah tersebar luas di 23 negara dengan lebih dari 600 cabang. Di Indonesia, Global Art itu sudah ada sejak 2004. Jadi, kita tuh di Indonesia sudah ada sejak 21 tahun ya Mami. Dan kita sudah ada lebih dari 1 cabang di Indonesia. Jadi seperti itu. Lalu penjelasan mengenai Global Art itu apa sih selain historinya tadi? Jadi, Global Art itu merupakan pendidikan otak kanan yang dimana kita itu menggunakan pendidikan non formal dengan media art pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi, yang dimana kita tuh di Global Art itu tujuan dari pendidikan otak kanan itu untuk meningkatkan fokus pada anak, meningkatkan kepercayaan diri pada anak, serta meningkatkan imajinasi serta kreativitas dan memberikan stress release pada anak. Nah, di Global Art itu kita itu ada 2 program utama, yaitu ada core program dan enhancement program. Untuk core program itu kita ada yang namanya visual art. Visual art itu apa sih? Jadi visual art itu di Global Art merupakan teknik proses teknik menggambar dan mewarnai, yang dimana nantinya kita itu dalamnya menggunakan konsep ide cerita melalui anak. Nah, nanti itu di dalam terdapat level-level sesuai dengan kemampuan anak pada usianya. Jadi seperti itu. Untuk assessment program kita itu ada yang namanya 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk di 2 dimensi kita itu ada namanya kartun, komik, dan acrylic painting. Sedangkan di 3 dimensi kita itu ada namanya cultural art, deco art, clay, dan craft. Jadi seperti itu. Nah, tujuan dari 2 dimensi dan 3 dimensi tadi yaitu untuk menuangkan kreativitas anak melalui teknik menggambar dan mewarnai. Salah satunya itu ada di core program, yaitu tujuannya untuk meningkatkan fokus, meningkatkan kepercayaan diri, serta meningkatkan imajinasi dan kreativitas pada anak. Lalu selanjutnya itu ada beberapa perbedaan mengenai les menggambar di luar dengan les menggambar di Global Art. Mungkin Mami Papi taunya les menggambar di luar sama saja dengan les menggambar di Global Art, tetapi justru ada beberapa perbedaan yang membedakan antara les menggambar di luar dengan les menggambar di Global Art. Yang pertama itu ada dari tujuannya. Jika les menggambar di luar itu tujuannya hanya untuk meningkatkan fokus untuk meningkatkan kemampuan dalam menggambar dan mewarnai saja. Sedangkan kita di Global Art itu tujuannya untuk menyiapkan agar nantinya itu anak siap untuk memasuki industri kreativitas. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada dari aliran seninya. Untuk aliran seni itu les menggambar di luar biasanya yang menggunakan 2 aliran seni, yaitu aliran seni fan art dengan aliran seni realis. Mengenai fan art itu penjelasannya itu tujuannya hanya untuk menyenangkan pelukis saja. Jadi jika kita tidak paham mengenai apa sih makna dari gambaran tersebut, tidak apa-apa, karena tujuannya hanya untuk membuat kesenangan pada lukisnya saja. Sedangkan untuk realis itu tujuannya hanya seperti untuk realis tadi itu menyerupai bentuk aslinya. Jadi kita buat semirip mungkin, kita buat senyata mungkin, maka semakin bagus atau semakin tinggi nilai value-nya. Nah, selanjutnya itu ada dari aliran seni dari Global Art. Jadi kalau di Global Art itu kita menggunakan yang namanya commercial art. Nah, untuk commercial art itu kita ada
penjelasannya itu kita tuh lebih mengedepankan nilai ide jual, mengedepankan ide konsep cerita. Jadi kita buat sekreatif mungkin, kita buat seinovatif mungkin, kita buat se-out of the book mungkin, maka semakin tinggi juga sama nilai jualnya. Contohnya untuk komersial art itu ada pada logo iPhone. Nah, di logo iPhone itu kan terlihat seperti gambar apel ya. Tetapi di logo iPhone itu tidak terlihat memiliki warna dan tidak terlihat 3 dimensi. Justru yang terlihat menarik dan mahal dari logo tersebut yaitu konsepnya, yaitu konsep gigitan pada apelnya. Jadi seperti itu tapi lalu untuk contohnya pada seni realis itu pada misalnya kita tuh membuat gambaran buah apel. Nah, di buah apel itu kan bentuknya bulat, warnanya merah. Jadi kita buat senyata mungkin, maka point of interest dari seni realis tadi saya bilang semakin mirip dan semakin nyata, maka semakin tinggi juga nilai jualnya. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya itu yang ketiga ada dari tekniknya. Untuk teknik les menggambar di luar itu hanya menggunakan 2 teknik saja, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Sedangkan untuk di global art kita itu menggunakan 4 teknik, yaitu teknik penarikan konsep, teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Yang pertama itu teknik penarikan konsep. Jadi itu di penarikan konsep itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu tokoh utamanya itu menjadikan apa sih sebenarnya. Jadi di global art itu kita buat seinovatif mungkin, kita buat sekreatif mungkin, maka semakin tinggi juga nilai value-nya. Jadi yang tidak ada di dunia bisa kita gambarkan di global art. Lalu itu selanjutnya ada yang namanya setelah penarikan konsep terus kita masukkan ke ide story atau yang bisa kita bilang main story. Nah, lalu selanjutnya kita masukkan ke teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Jadi seperti itu untuk beberapa perbedaan mengenai les menggambar di luar dengan les menggambar di global art. Lalu selanjutnya itu ada yang namanya pendidikan otak kanan. Nah, sebelumnya Miss Ama akan menjelaskan mengenai pendidikan otak kanan itu apa sih. Jadi itu kalau di global art itu kita masuknya itu ke pendidikan otak kanan, karena itu kita itu les kreativitas ya Mi. Untuk les untuk pendidikan otak kiri itu biasanya ada di akademik. Jadi untuk akademik itu atau yang bisa kita bilang pendidikan otak kiri itu biasanya tuh menghitung, menghafal, bahasa, menulis, itu masuknya ke pendidikan otak kiri. Nah, sedangkan kita yang Mami Papi tahu di luar negeri, khususnya di negara maju itu biasanya orang tua mereka itu lebih mementingkan anak-anaknya untuk mempelajari atau memasukkannya ke pendidikan otak kanan terlebih dahulu, karena menurut mereka pendidikan otak kanan itu merupakan fondasi awal bagi anak-anak mereka sebelum memasuki yang namanya pendidikan otak kiri. Seperti itu. Salah satunya itu ada di negara maju, yaitu negara Jerman. Di negara Jerman itu anak kelas 3 SD baru diajarkan yang namanya pendidikan otak kiri seperti bahasa, menghafal, menulis, membaca, itu baru diajarkan di kelas 3 SD. Sedangkan kita di Indonesia kelas TK bahkan hingga pokoknya dari kelas TK hingga 1 SD kita itu sudah harus dipush untuk bisa seperti menghitung, menghafal, bahasa, menulis. Sedangkan kita itu untuk sebelum memasuki ke pendidikan otak kiri itu harus membutuhkan fokus yang bagus, kepercayaan diri yang bagus, serta kestabilan emosional juga yang bagus atau yang biasa kita bilang stress release. Oleh karena itu, orang tua mereka yang ada di negara maju tadi lebih mengedepankan pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Jadi yang tadi saya bilang bahwa alasannya sebelum memasuki ke pendidikan otak kiri, kita itu membutuhkan yang namanya fokus yang bagus, kepercayaan diri yang bagus, kestabilan emosional yang bagus, itu yang biasa kita bilang stress release. Jadi jika tidak memiliki itu semua, mungkin menurut mereka pembelajaran untuk memasuki pendidikan akademik atau pendidikan otak kiri itu akan sia-sia karena tadi saya bilang kurang fokus dan kurang semuanya. Jadi seperti itu. Sedangkan kita di Indonesia itu tidak ada yang namanya pendidikan otak kanan. Jadi kita tuh langsung
ajarkan ke pendidikan otak kiri. Oleh karena itu, les bimbel yang ada di Indonesia itu tampak tumbuh subur dan lebih maju, karena yang tadi saya bilang di Indonesia anak-anaknya tidak bisa memiliki fokus yang bagus, kepercayaan diri yang bagus, sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran yang ada di sekolahan dengan baik. Oleh karena itu, jika Mami Papi ingin melihat beberapa preview di Google mengenai pentingnya global art, setelah anak-anak mereka bergabung di global art itu tidak hanya jago melukis, mewarnai, menggambar saja, tetapi anak-anak mereka juga memiliki fokus yang bagus, kepercayaan diri yang bagus, serta memiliki stress release juga. Oleh karena itu, jika ada salah kata dari saya mohon dimaafkan, dan kurang jelas mohon dimaafkan juga. Terima kasih.